Selamat malam, Sobat RKN Media di seluruh Nusantara. Jumpa lagi pada bincang-bincang beda kasus, masih terkait dengan topik yang saat ini sedang hangat, masalah korupsi yang terjadi di Bakti Kominfo. Pada kesempatan malam hari ini sudah hadir narasumber yang sama pada beda kasus sebelumnya, Bapak Kombes Pol Purnawirawan Alphonse Leomau. Beliau kandidat doktor yang juga sedang merampungkan program doktoral dalam bidang korupsi, ya, Bang Alphonse. Kemudian ada Bang Karel Tikualu, beliau praktisi hukum, anggota Pradi, dan beliau juga adalah politisi. Saya akan memandu diskusi ini, diskusi yang akan berlangsung secara santai. Dan kenapa kita masih membahas topik tentang Bakti Kominfo ini? Karena dalam beberapa hari ini ada beberapa perkembangan yang menarik. Terakhir, ada satu figur yang dikenal dekat dengan salah satu orang yang juga dianggap dekat dengan tokoh partai tertentu, dan kemudian salah satu pelaku yang terakhir ditetapkan sebagai tersangka, tetapi informasinya akan segera disidangkan, yaitu JP, mantan Menteri Kominfo, yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian perkembangan terakhir, Kejaksaan Agung digugat oleh salah satu LSM karena tidak menerapkan pasal sangkaan TPPU kepada semua tersangka. Itu poin-poin yang ada juga masih terkait dengan Maki. Ada dugaan Mr. X yang diduga menerima 119 miliar. Kira-kira figur Mr. X ini siapa? Nah, topik-topik yang tadi saya sebutkan itu mungkin akan kita bahas dalam bincang-bincang pada kesempatan hari ini. Untuk itu saya memulai diskusi kita dengan saya mau bertanya kepada Bang Alphonse dulu. Kira-kira strategi apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung sehingga Pak JP yang belakangan ditetapkan sebagai tersangka tetapi kemudian lebih awal akan disidangkan sebagai terdakwa. Ini apakah bagian dari strategi Kejaksaan Agung untuk kira-kira membuka kasus ini secara selebar-lebarnya, atau justru ada upaya untuk melokalisir kasus ini? Apakah dianggap bahwa JP ini adalah pelaku utama? Karena menarik juga, pengacara JP ini pernah mengungkap bahwa JP akan meminta menjadi justice kolaborator. Silakan, Bang Alphonse. Jadi dalam praktek hukum yang selama ini dikenal, biasanya dalam suatu perkara pidana dari hasil penyelidikan dan penyidikan, maka para tersangka ataupun nanti jadi terdakwa itulah orang-orang yang merupakan para pihak atau subjek-subjek hukum yang akan dimintakan pertanggungjawaban hukum. Nah, kalau kita lihat sampai hari ini hanya 7 orang yang 8 orang menjadi akan disidangkan. Yang disidangkan terutama yaitu ya seorang mantan Menteri Menkominfo. Ini memang agak mengherankan karena bisa terjadi setelah sidang ini terus sudah hanya itu saja. Karena mereka adalah pelaku utama, sedangkan untuk jumlah kerugian sebesar itu, apakah cuma itu jumlah orang sebagai pelaku atau ada sebuah jejaring kolaborasi? Dalam hal ini kalau perkara korupsi kan perkara tindak pidana yang berjamaah. Tidak mungkin 1 orang, 2 orang atau 7 orang, betapa magnitude perkara ini sebenarnya besar kok melibatkan cuma sedikit orang. Itu yang tadi di awal saya sebutkan. Soal strategi, ini apakah
Bang Alfons, kira-kira strategi Kejaksaan Agung ini untuk mendahulukan JP ini sebagai terdakwa di pengadilan, apakah ini kira-kira strateginya dimaksudkan supaya JP ini bisa bernyanyi? Atau justru sebaliknya, ada upaya untuk melokalisir perkara ini bahwa pelaku utamanya itu adalah JP? Kalau menurut saya, kalau mengharapkan JP bernyanyi nanti di persidangan, maka pemberkasan akan berlangsung setelah JP bernyanyi. Sedangkan kalau JP sekarang jadi tersangka, sebenarnya dalam tahap penyelidikan dan penyidikan udah terang benderang, sarang laba-labanya kemana saja uang ini berjalan, siapa saja pihak yang terindikasi menerima ataupun menampung duit. Sehingga kalau toh kita lihat pasal 2 dan pasal 3 itu seolah cuma perkara penyalahgunaan jabatan dalam jabatan atau wewenang ataupun mungkin perbuatan melawan hukum merugikan keuangan negara. Sedangkan sebenarnya uang-uang hasil kejahatan ini kan mengalir kemana-mana yang bisa berhubungan dengan tindak pidana pencucian uang. Jadi itu akan sangat lebar para pihak yang akan dikaitkan sebagai ketersangkaan. Gitu. Saya coba ya. Sedikit agak berbeda dengan Pak Alfons nih. Johnny G. Plate itu kan sementara ini masih dianggap orang yang paling bertanggung jawab karena dia pengguna anggaran dan kebetulan jabatannya adalah menteri dan dianggap sebagai pelaku utama. Namun saya cermati ternyata salah satu kuasa hukumnya itu menyatakan Johnny akan menjadi justice collaborator. Ya. Nah, sementara sebagaimana kita ketahui bahwa justice collaborator itu tidak bisa pelaku utama. Saya agak berbeda, saya bilang justice collaborator siapapun bisa, termasuk pelaku utama. Kenapa? Karena uang 8T sangat besar sekali itu. Kalau beli kerupuk mungkin bisa satu kota Jakarta, ya. 8T ini itu ya dapat dipastikan nggak cuma satu orang, ya, berjemaah tadi yang seperti Bang Alfons katakan. Karena itu bukalah. Ya, siapapun mau jadi justice collaborator, tidak perlu dibatasi hanya yang bukan pelaku utama. Biarkan. Nah, di persidangan nanti, kalau memang Johnny mau jadi justice collaborator, itu dia harus buka supaya nanti dia sampaikan sama majelis hakim. Ya, tapi itu. Begini kan, pengacara JP juga pasti paham bahwa yang namanya justice collaborator itu syaratnya yang pertama dia bukan pelaku utama. Kemudian yang kedua, dia harus bekerja sama dan bersedia untuk membongkar keterlibatan pelaku lain. Nah, pelaku lain itu harus bahwa dia adalah pelaku utama, dalam arti perannya lebih besar daripada orang yang meminta justice collaborator. Nah, perkembangan menarik kemarin kalau tidak salah ya, beberapa 2 hari yang lalu sudah ditetapkan tersangka, salah satu tersangka PT basis utama Prima ya. Nah, basis utama Prima ini kan disebutkan bahwa itu adalah perusahaan dari HH. Ya. HH ini suami dari ketua DPR. Ketua DPR dari partai PDI Perjuangan. Nah, ini menarik, kan kalau disebutkan bahwa saham dari HH ini sebesar 99,sekian%, artinya boleh dikata dia adalah pemilik tunggal dari perusahaan itu. Ya. Nah, sampai saat ini kan yang bersangkutan belum pernah diterima. Kalau tadi Bang Alfons sebutkan, dari Bang Karel sebutkan bahwa dengan nilai kerugian negara yang disebutkan hampir 8 triliun, apa iya seorang direksi diberikan kewenangan sepenuhnya untuk mengelola duit itu? Mungkin begini, karena ini menyangkut perseroan terbatas, maka mari kita lihat bagaimana undang-undang perseroan terbatas itu mengamanatkan siapa yang bertanggung jawab di depan hukum dalam hal pengelolaan perusahaan. Di sana disebutkan direksi dan komisaris. Nah, sedangkan pemegang saham. Itu teori. Menurut teori hukum Undang-Undang PT seperti itu. Tapi fakta yang ada, ya, pemegang saham yang bukan pengurus dan bukan komisaris
itu seringkali Mengendalikan, punya ya? peran pengendali. Ya. Nah, ini tugas kejaksaan untuk menelusuri. Dan jangan sungkan-sungkan. Apabila ternyata kena pemegang sahamnya, siapapun pemegang sahamnya, ya harus diproses. Memang itu memang kenyataan seperti itu. Tapi di sinilah letaknya bagaimana para penegak hukum, jaksa dalam hal ini, ibaratnya seorang pemburu, dia mau nembak seekor kambing dalam kandang, dia tinggal pilih mau nembak di kuping, nembak di jidat, atau menembak di jantung. Nah, diskresi dalam memilih-milih ini yang bisa terjadi, merupakan peluang terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum lain yang perlu dicermati gitu. Ini menarik ini yang Bang Alfons sebutkan. Kan Menko Polhukam sudah menjamin bahwa ini murni penegakan hukum. Kalau murni penegakan hukum, artinya siapapun yang terlibat kan harus ditindak. Nah, tadi kalau disebutkan bahwa mengacu pada Undang-Undang Perseroan, tanggung jawab itu memang ada pada direksi. Itu kalau perdata. Tapi kalau tadi Bang Karel sampaikan, kalau pidana, apalagi tindak pidana korupsi kan lain. Ya. Dalam arti siapapun, meskipun dia apakah dia pemegang saham atau tidak punya peran di situ, tetapi kalau ada keterlibatan dia, ya kan bisa ditelusuri. Apalagi kalau misalnya dikenakan TPPU, follow the money kan, siapapun yang menerima duit itu harusnya ini. Ya, memang itu yang saya katakan. Maka kalau kita mempelajari tentang perseroan terbatas, maka ada konsep tanggung jawab korporasi. Itu bukan hanya di perdata, siapa berbuat apa, tetapi kalau kita kejar ke TPPU, maka mungkin pemegang saham bisa dibidik di sana. Karena kemana uangnya pergi? Walaupun secara eksekutif keseharian itu PT tidak dioperasikan oleh pemegang saham, tapi kita juga tahu bahwa kadang-kadang direksi itu kan cuma jadi kaki busuk dari pemegang saham. Ini menarik, Bang. Pertama gini juga, ini pidana. Pidana adalah yang dikejar materi, bukan formal. Ya, materialnya seperti apa? Kebenaran material. Itu ya. Nah, kebenaran material inilah yang dicari, yang harus diungkap semua. Siapapun orangnya. Itu penting. Sehingga statementnya Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam, termasuk Jaksa Agung, bahwa ini murni penegakan hukum, itu harus dibuktikan. Itu, ya. Nah, terus ini yang menarik, karena belakangan ada gugatan dari Maki ditujukan kepada Jaksa Agung. Ya. Salah satu alasan mereka menggugat Kejaksaan Agung karena pasal TPPU tidak diterapkan kepada semua tersangka. Ini menarik. Kenapa? Kalau dari informasi yang kita dengar, baru satu orang yang dikenakan TPPU. Padahal ini yang tadi Bang Alfons, Bang Karel sebutkan, ini duit triliunan. Ya. Apa iya cuma dinikmati satu orang? Ya, kalau Maki mau gugat ini merupakan sebuah terobosan hukum. Karena kita tahu bahwa gugatan pra peradilan itu penghentian penyidikan, menetapkan ketersangkaan. Ini karena tidak menetapkan ketersangkaan, maka Maki melakukan gugatan pra peradilan. Ini mungkin sebuah wacana baru untuk memperjelas judge made law. Hakim membuat atau menciptakan undang-undang tersendiri. Kan ini agak baru. Karena jaksa tidak menetapkan adanya TPPU, terus Maki merasa ini ada yang tidak beres. Karena bisa terjadi ketidakberesan itu kan kita udah tahu bahwa di negeri ini penegak hukum itu baik dari polisi, dari jaksa, dari hakim, dalam beberapa banyak hal itu semua yang terkait sebagai penegak hukum tidak jarang mereka pun tersangkut sebagai pelaku tindak pidana baru. Ya. Ini juga menarik kan, kalau dari informasi yang kita peroleh, yang dikenakan TPPU itu justru bukan orang yang selama ini dianggap sebagai pelaku utama. Kalau tidak salah, TPPU ini dikenakan kepada Irwan Hermawan ya. Nah, sementara Irwan Hermawan selama ini tidak dianggap sebagai pelaku utama. Kan harusnya kalau memang mau kenakan TPPU ya setidaknya dikenakan kepada pelaku utama. Nah, ya, ini kalau menurut saya sih TPPU itu harus dikenakan semua. Ya, semua jadi sepakat dengan gugatan Maki ya. Semua yang diduga terlibat itu harus. Dan usahakan juga ya semuanya itu menjadi justice kolaborator. Kenapa? Supaya terungkap semua. Jadi saling tuding di antara para tersangka. Dengan saling tuding maka akan lebih terbuka terang benderang. Ini uang kemana alirannya? Tinggal nanti yang mulia hakim saja menentukan mana yang hukumnya lebih berat, mana yang lebih ringan. Itu. Dan mungkin dengan kondisi inilah mungkin merupakan jawaban daripada tantangan seorang
pimpinan partai Surya Paloh buka seterang-terangnya utara, selatan, timur, barat, atas, bawah. Ini mungkin kiri kanan buka belakang. ya kiri kanan siapa saja, karena menurut saya sebagai seorang pimpinan partai dan praktisi di dalam dunia perpolitikan ini, beliau juga tahu persis ini permainan anggaran serupa ini bukan pekerjaan satu orang, bukan hanya satu partai, tapi memang ini berjamaah lintas partai. Mungkin dalam sidang-sidang DPR tuh mereka saling serang dan saling tegang, tapi sebenarnya mereka di belakang tuh saling pegang tangan, bergandeng tangan untuk berbuat saling untuk menggarong atau menggangsir keuangan negara. Itu bagus. Apa yang Surya Paloh katakan itu jangan ditujukan kepada partai tertentu aja, termasuk ke partainya dia, ya, termasuk ke para petinggi partainya. Itu karena kebetulan menterinya adalah dari partainya. Ya, kan Surya Paloh sudah menantang. Buka kiri kanan, depan belakang kan? Ya. Jadi ya tinggal kemauan dari Jaksa Agung. Atau bisa terjadi, kenapa Surya Paloh berani menantang begitu? Karena dia tahu tidak akan dibuka. Itu dia. Ini bisa jadi tantangan agar jangan dibuka, karena kalian semua kita sama-sama kaki kotor. Jadi lebih baik saling nutup. Kira-kira begitu juga. Ini yang menarik karena siapa yang tidak kenal HH itu kan suami dari ketua DPR. Ketua DPR ini dari partai penguasa. Ya. Nah, sementara meskipun dibantah bahwa Jaksa Agung itu tidak terafiliasi dengan partai, tetapi faktanya bahwa ya ada indikasi misalnya dia adik kandung dari salah satu petinggi partai PDIP. Nah, sehingga orang juga dihubungkan dengan perkembangan penyidikan saat ini, di mana disebut-sebut bahwa PT basis utama Prima ya. Basis utama Prima ini kalau kita merujuk pada berita-berita di media, kan dia punya anak perusahaan, dia punya cucu perusahaan, dia punya cicit perusahaan, dan itu semua yang terlibat dalam beberapa konsorsium. Nah, kalau betul dia pemilik mayoritas saham dari basis Prima Utama, kenapa sampai saat ini kita belum pernah dengar bahwa dia diperiksa? Saya berharap, maaf saya duluin ya, saya berharap dengan Jaksa Agung yang sekarang katanya terindikasi bahwa salah seorang adik dari petinggi partai, terutama partai yang tengah berkuasa ini, dia harus buktikan bahwa dia tidak sungkan juga untuk membongkar ini semua. Dan saya berharap dengan ya ditangkapnya atau diprosesnya direktur utama dari PT Basis Utama Prima ini, itu artinya memang ada kemauan politik, kemauan hukum, yakin ya, bahwa ini akan dibongkar semua. Nah, kita tinggal buktikan dan kita dorong itu semua supaya ini betul-betul terbuka. Walaupun mungkin ya suaminya si ketua DPR ini terlibat, belum tentu ketua DPR yang terlibat kan. Buka aja semua. Menurut saya begitu. Ya. Memang begini, kalau kita asumsikan bahwa kejaksaan kemungkinan terindikasi pengaruh partai tertentu, kita bisa lihat indikasi itu dulu. Ibu Mega pernah ngomong bahwa kadernya dia calon gubernur di NTT pada saat Jaksa Agung dari Nasdem itu ditangkap menjelang masa penentuan, sehingga tidak terlalu kemungkinan bahwa Jaksa Agung sekarang ini pun, kalau kita lihat-lihat waktu mau jadi Jaksa Agung kan juga fit and proper dan sebagai siapa partai-partai yang memang mendorong agar ini, sehingga kalau tadi dikatakan itu ada kaitan dengan saudara, bisa terjadi itu salah satu faktor. Faktor yang lain memang ada partai yang memang mensponsori ini orang yang harus jadi, dan ini mungkin teori balas dendam. Kalau dulu Nasdem dengan kedudukan kerjaan gua, sekarang gua kerjain lu, dan dengan posisi itu membesarkan suara partai, sekarang lu lihat saya kerjain lu. Kira-kira balas membalas seperti itu. Kalau berharap ya tidak seperti yang Bang Alphonse katakan, ya betul-betul Jaksa Agung ini akan bekerja murni penegakan hukum siapapun. Jangan dia mengikuti Jaksa Agung yang lalu, ya, yang sudah memang banyak beredar pengetahuan itu bahwa memang Jaksa Agung yang lalu itu banyak nakut-nakutin kepala daerah sehingga suaranya banyak, ya, suara partainya. Mudah-mudahan yang ini enggak. Kita berharap ya dengan dibuktikannya PT Direktur Utama PT Basis Utama Prima ya diproses, ditangkap, ini menunjukkan bahwa dia tidak seperti itu. Mudah-mudahan kalau dia seperti itu dia tidak akan proses PT ini. Bisa kan? Nah, itulah yang kami harap. Ini memang menarik. Jadi kaitannya lagi dengan Pak Mahfud sebagai
Menko Polhukam sekaligus juga adalah pelaksana tugas ya, Menkominfo. Kan kita cermati dalam beberapa kasus yang menarik perhatian itu, Mahfud dengan begitu antusias, begitu gencar mendorong pengungkapan kasus. Katakanlah dalam kasus Verdi Sambo, katakanlah dalam kasus dugaan ya Rafael Alun, dugaan pencucian uang ya Indosuria. Nah, kita tidak mendengar kegarangan yang sama yang dilakukan Mahfud terhadap kasus-kasus yang kita sebutkan itu dengan kasus ini. Kan seharusnya kalau kita lihat ya, ini direktur utamanya sudah tersangka. Kan harusnya orang-orang sekitar perusahaan itu juga mestinya sudah diperiksa dong. Ini sampai sekarang kita tidak pernah dengar siapa selain dia yang diperiksa dari basis utama Prima itu. Gimana kira-kira Bang Alfons? Menurut saya mungkin saja sudah diperiksa, tetapi karena ini kasus tidak dipublikasi, kita harus berpikiran serupa itu karena ini juga perlakuan diskriminatif dong kalau begitu. Apa ininya? Kalau misalnya yang lain bisa dipublikasi, disuruh keluar di pintu depan, kenapa yang lain ini? Ya, karena mungkin begini, seperti tantangan Surya Paloh itu kan, buka selebar-lebarnya, ternyata begitu dibuka boroknya banyak orang yang punya borok berkaitan kan. Iya. Saya berharap pendapat Bang Alfons ini benar ya, diproses diam-diam. Karena kalau dibuka juga ya, karena ini menyangkut orang-orang besar kan, bahkan partai politik yang berkuasa. Nanti intervensinya akan belum apa-apa udah diintervensi. Nah, itu ini, ya, mudah-mudahan dia mah diam-diam ini. Ini kaitannya kan, Maki itu kalau tidak salah ya, mungkin kita mengikuti bersama, dia pernah memberikan statement bahwa ada dugaan sebelah utara Kejaksaan Agung itu menerima 70 M kalau tidak salah. Ya. Terus belakangan lagi ada Maki sampaikan bahwa ada Mr. X yang diduga menerima 119 miliar. Nah, ini kan tidak mungkin orang-orang yang tidak punya kekuasaan, tidak punya power. Kenapa dia bisa terima 70 miliar, 119 miliar kalau dia tidak punya power? Nah ini sampai sekarang kita tidak pernah mendengar itu. Ya, menurut saya Maki cukup cerdik mengumpulkan ini. Karena kalau dia sebutkan, dia pasti punya data, siapa gerangan itu. Nah karena kalau tidak bisa fitnah kan? Akan masuk 310 atau pasal 27 ITE nantinya. Nah, diharapkan bahwa Kejaksaan Agung akan melihat indikasi yang Maki sampaikan tuh untuk Jaksa Agung telusuri ke sana. Karena tanpa data yang memadai bagaimana Maki menyebutkan jumlah 70 dan 10 dan sebagainya. Pasti Maki punya data. Ya, betul. Makanya saya bilang, kalau sampai nanti pra-peradilannya dikalahkan, Jaksa Agung jangan tepuk dada bahwa dia menang. Undang Maki, ya, minta datanya, ya. Ajak kerjasama Maki supaya Maki bisa menambah kekuatan hukum dari Jaksa Agung nanti dalam rangka memproses ini seterang-terangnya. Kan dalam undang-undang korupsi kan ada partisipasi masyarakat dalam memberikan keterangan itu kan dijamin oleh undang-undang. Bahkan pernah ada kepres, siapa yang bisa menyampaikan ada suatu tindak pidana korupsi diberikan insentif duit. Nah, kenapa ini tidak ditempuh untuk membuat perkara ini menjadi terang benderang? Betul. Nah, ini kaitan dengan tadi sudah disebutkan ada dugaan di sebelah utara itu terima 70 miliar, kemudian ada yang Mr. X terima 119 miliar. Nah, kalau sampai sekarang baru satu orang yang dikenakan TPPU, kira-kira sejauh mana optimisme kita melihat pengungkapan kasus ini? Kalau misalnya tidak dikenakan TPPU kan aparat penyidik tidak bisa misalnya menyita aset atau menyita uang, membekukan rekening orang-orang yang terindikasi itu. Karena ada kemungkinan atau ada juga hal yang harus dipikirkan, jangan sampai apa yang dihitung, diaudit oleh BPKP ini belum tentu sebuah nilai real. Karena bisa terjadi kan, ini kalau dalam bahasa pikor dulu, potensi kerugian negara. Yang sekarang berdasarkan putusan MK kan harus kerugian yang pasti. Bisa terjadi kerugian yang pasti itu barang yang sudah ada tapi belum serah terima. Nah, sehingga kadang-kadang BPKP ataupun BPK ini juga kadang-kadang membuat sebuah laporan hasil penelitian itu sangat bombastis. Nah, yang harus juga diuji kembali karena ada asas di sana, asas asersi. Jadi dugaan kerugian itu harus dikomunikasikan kembali kepada pihak-pihak yang diduga sebagai pelaku.
Karena tanpa asersi untuk memverifikasi bisa terjadi bahwa hasil audit ini tidak merupakan bukti secara kan kita kuat tahu hukum. juga TPPU itu apa sih? Tindak pidana pencucian uang. Dari mana tahu pencucian uang? Kalau pidana utamanya tindak pidana asal. Ya, pidana asalnya belum terungkap. Nah, sekarang ya satu sudah jadi TPPU, mungkin sudah yakin penyidik terjadi pidana asalnya sudah nampak walaupun belum dibuktikan di pengadilan. Nah, mudah-mudahan kita berharap selalu yang baik. Ke depan ketika pidana utamanya sudah mulai atau pidana asalnya sudah mulai nampak ya, siapapun harus dikenakan TPPU. Karena untuk menyelamatkan uang negara di situ. Gitu. Nah, ini kan menarik karena statement Kejaksaan Agung terakhir itu menyatakan bahwa sampai saat ini belum ada indikasi JP itu melakukan tindak pidana pencucian uang. Tetapi informasi yang kita yang kita dapat di media, beberapa aset yang mungkin jumlahnya cukup signifikan, aset JP ini sudah disita, termasuk tanah yang menurut pengacara JP itu perolehannya sudah diperoleh jauh sebelum kasus ini, bahkan proyek ini belum ada sudah mereka beli. Nah, ini arahnya kemana kira-kira Bang Alphonse? Kenapa bisa ini tidak dikenakan TPPU tetapi aset-asetnya yang jauh sebelum sudah di ini? Ya, memang kalau kita lihat dalam tindak pidana korupsi ini kan dilacak semua asetnya apa saja, di mana saja, dari mana. Sedangkan tempus delicti, kapan aset ini dibeli itu juga penting. Tapi dalam hal ini penyidik kejaksaan menurut saya dia ingin main aman, sita saja dulu semua, blokir dulu semua, sehingga cukup nggak jumlah kerugian itu dikonversi dengan aset yang ada. Karena kalau kita lihat 8 triliun itu jumlah yang besar sekali. Nah, sedangkan aset yang disita juga belum tentu 1 triliun, belum tentu. Satu, kedua, dalam banyak hal korupsi, rata-rata kalau kita bilang bahwa untuk korupsi itu miskinkan koruptor. Tidak semua koruptor itu punya aset disita karena bisa terjadi kan putusan bilang ya cukup ini saja tindak pidananya. Dia tidak omong putusan tentang penyitaan harta dan sebagainya. Sehingga kita lihat sekarang kan banyak koruptor itu yang ada di Sukamiskin dan sebagainya keluar masih foya-foya. Sedangkan uang yang kerugian negara seperti di EKTP dan sebagainya, kemana gerangan uang sekian banyak dikembalikan ke negara? Tidak juga. Jadi memang TPPU dan pengembalian uang negara ini penting untuk kita awasi bersama karena korupsi itu punya tujuan yaitu mengembalikan sebesar mungkin kerugian keuangan negara. Saya melengkapi. Kenapa kejaksaan sudah sita ya asetnya Johnny G. Plate, sementara Johnny G. Plate tidak dikenakan TPPU? Itu jelas untuk pengamanan. Supaya harta itu, aset itu tidak dipindah tangankan, diamankan dulu. Nah, nanti dibuktikannya ketika pidana asalnya nampak, TPPU-nya ditelusuri, itu ya menurut saya itu strategi lebih pada itu ya, pengamanan aset recovery, mengembalikan aset negara yang kerugian negara ya. Nah, kemudian masih terkait dengan ini kan, JP ini kan menteri, dia adalah pengguna anggaran. Sementara kuasa pengguna anggaran itu adalah Dirut Bakti, Pak AAL itu ya. Nah, ini juga menarik. Kalau kita lihat ininya, mestinya kan Bakti sebagai badan layanan umum adalah suatu badan mungkin semacam badan semi otonom ya. Nah, menjadi menarik kan mestinya kewenangan menteri itu sudah didelegasikan kepada Bakti, Dirut dalam hal ini direktur utama. Kan harusnya tanggung jawab sepenuhnya ada di Dirut Bakti. Tetapi faktanya bahwa Menkominfo sebagai pengguna anggaran juga diusut tanggung jawabnya. Nah, ini apakah ada dugaan intervensi dari Menkominfo kepada Dirut Bakti sehingga menteri harus bertanggung jawab secara pidana? Menurut saya kalau kita lihat apa yang sudah dipersangkakan pada Menkominfo, terus kita rujuk kembali kepada teori kausalitas. Kenapa sampai Menkominfo yang pengguna anggaran mendelegasikan kepada kuasa pengguna anggaran, kok masih pengguna pengguna anggaran kok masih senggol-senggol? Padahal kan tanggung jawab sudah ada di KPA misalnya saja. Pasti penyidik menemukan adanya intervensi
daripada seorang menteri kepada si KPA-nya, sehingga ada kickback dan sebagainya. Menurut saya pasti penyidik menemukan hal-hal tersebut. Nah, kalau menurut saya, tentu menteri sebagai pengguna anggaran, apalagi proyeknya ini ada di kementeriannya, itu tetap harus bertanggung jawab. Ya. Tanggung jawab pengawasan tentu, ya. Betul. Nah, kalau sampai ini jebol, ternyata anggaran ini tidak dipakai semua, ya, untuk seluruh Indonesia, tentu tanggung jawab menteri ada, ya. Anggap dia nggak korupsi, tapi pengawasannya lemah. Nah, ini juga kan hampir sama konteksnya dengan perseroan. Basis utama Prima, ada pemegang saham. Pemegang saham bisa dikatakan pemegang saham tunggal ya, karena 99,9%. 0, sekian itu tidak tahu apakah punya direksi atau siapa. Nah, kan hampir sama konteksnya dengan pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran. Nah, kembali ke soal diskusi kita tadi, apa iya kalau proyek yang nilainya triliunan rupiah, terus pemegang saham sepenuhnya mempercayakan kepada direksi? Nah, itu juga tidak umum, karena pemegang saham itu sebenarnya pemilik perusahaan. Ya. Setiap pekerjaan yang besar itu pasti pemilik perusahaan itu ikut tahu. Karena ini ada jaminan pelaksanaan dan sebagainya. Direksi tidak mungkin punya duit untuk jadi jaminan pelaksanaan. Ini perusahaan ikut sebuah pekerjaan, ada jaminan pelaksanaan. Nah, itu pemegang saham harus menentukan keputusan dan arah pekerjaan. Tentu juga memang sebagai pemegang saham, ini kan bukan proyek rutinitas, bukan pekerjaan rutin gitu kan. Tapi ini pekerjaan yang memang cukup besar, sangat besar. Bahkan ini bukan pekerjaan rutin, di mana pemegang saham berkepentingan. Kalau sampai rugi bagaimana? Kan dia harus bertanggung jawab. Nah, makanya saya sih sangat besar ya menduga bahwa pemegang saham ini tahu terhadap proyek ini. Apakah nanti dia terlibat di dalam korupsi dalam proyek ini? Ya, biar nanti hukumnya. Nah, kan Pak Karel ini selain advokat juga, setahu saya adalah seorang pengusaha yang cukup sukses. Nah, ada nggak kira-kira kemungkinan bahwa direksi yang sekarang ditetapkan tersangka ini hanya ya semacam apa namanya bumper aja, tetapi orang lain yang mengendalikan? Ya, patut diduga seperti itu. Tapi sekali lagi, mungkin jaksa penyidik dalam hal ini harus menetapkan direksi dulu, ya, sesuai dengan pintu masuk ya, ketentuan perundang-undangan. Dari situ baru digali. Betul nggak pemegang saham mayoritas, ya, bahkan mutlak, ini tidak tahu. Nah, itu ya, kalau jaksa penuntut penyidik ini merasa tidak terlibat, nah ini perlu pertanyakan juga, nih jaksa bagaimana nih kerjanya nih. Nah, biar jaksa agung nanti yang proses atau Menko Polhukam yang atensi. Kita percaya bahwa jaksa yang melakukan tugas penyidikan ini dia cukup pengalaman, piawai dalam hal membuktikan arus uang masuk keluar dan pertanggungjawaban korporasi dan bagaimana peran pemegang saham. Jadi sangat besar harapan bahwa jaksa tidak akan main-main karena ini perkara besar. Kecuali ada agenda-agenda terselubung yang memang ingin disimpangkan perkara ini, yang memang besar risikonya. Karena ini pada tahun-tahun seperti ini, tahun politik juga, sehingga masyarakat yang melihat akan memiliki banyak tafsir tentang duduknya persoalan ini, cara-cara penegak hukum menjalankan profesinya, membuktikan terjadi kerugian keuangan negara oleh para pelaku tertentu, demikian. Sekalian Bang Alphonse, ini kita udah hampir di penghujung diskusi ini, apa harapan atau mungkin ya closing statement dari Bang Alphonse terkait dengan kasus ini? Kerugian negara sebesar ini merupakan sebuah bom waktu yang meledaknya pada saat ini. Tidak tertutup kemungkinan bahwa proyek-proyek serupa yang dibiayai oleh anggaran negara terjadi juga di departemen-departemen lain. Ada kebocoran karena apa? Seperti berkali-kali saya pernah sampaikan, ini uang kan tidak ujuk-ujuk jatuh sekian triliun. Ini ada tahap Menkominfo sebagai yang punya gawean mengajukan item anggaran ini kepada Bappenas, kemudian Bappenas ke Departemen Keuangan kepada DPR. Makanya kalau tadi kita dengar ada 70 miliar dan sebagainya kepada berbagai pihak, karena ini kan biasanya pekerjaan ini sebelum sampai ketok anggaran turun, ini kan sudah mesti ada
Kalau para dewa tuh ada sajen-sajen di mana-mana. Oleh para vendor tuh menyiapkan nyawer kemana-mana. Jadi sekarang tinggal Pak Mahfud lihat, benar nggak turun uangnya sekian triliun kepada Menkominfo atau ada kickback, karena tidak mungkin ini uang berjalan bawa cash di atas di dalam kertas kresek, plastik kresek hitam, tidak mungkin, mesti lewat sistem perbankan. Maka PPATK mungkin saja bisa melakukan tracing dan aliran. Sudah pasti ada informasi yang didapatkan dari PPATK ya kan, sudah disampaikan juga bahwa PPATK sudah. Nah, dan dari Bang Karel ya, dan kasus ini adalah pertaruhan buat pemerintahan Jokowi. Pemerintahan Jokowi tahun depan berakhir, di mana Pak Presiden Jokowi juga mencanangkan nawacita, yaitu memperbaiki mental bangsa, termasuk mental aparatnya. Sekarang terungkap banyak, ya mungkin nggak terlalu banyak kalau memang yang sudah terungkap, tapi yang belum terungkap ya kita nggak tahu ya, mudah-mudahan sih nggak banyak. Mental aparatnya yang terungkap selama ini itu ternyata nawacita nggak jalan. Ya, ini sebagai cerminan nawacita ini belum berjalan dengan baik. Korupsi masih terjadi. Ya, mungkin begini Pak Karel, itulah yang Presiden dalam beberapa kali agar sikap hedonisme daripada aparat penyelenggara negara itu dikurangi. Maka Departemen Keuangan itu Rafael Alun, di segala kepolisian dipanggil untuk omong tidak hedon dan sebagainya. Karena kebocoran-kebocoran dalam seperti ini yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Itu kan baru-baru ini aja dihimbau ya, bukan dibuatkan peraturan untuk tidak hedon. Tapi sebelumnya kita lihat tuh di medsos, di Instagram ya, itu banyak sekali tuh ya pamer harta anak-anak pejabat semua. Itu menunjukkan bahwa nawacita tidak jalan. Nah, Pak Jokowi masih punya waktu nih setahun ini. Coba benahi, buktikan bahwa nawacitanya itu sakti untuk pemerintahan yang berikutnya. Nah, mungkin andalan Pak Jokowi di sini adalah Pak Mahfud ya, yang sudah piawai dan terkenal ya, cukup berani. Nah, punya kemampuan yang mumpuni. Ayo buktikan nih, kita mau lihat ya sebelum Pak Jokowi selesai masa tugasnya, buktikan bahwa nawacita itu juga walaupun nggak maksimal tapi ada hasilnya ya. Jangan dihambat, jangan dipilih-pilih ya. Ungkap semua sekalipun itu terkena kepada orang dekatnya. Itu. Sobat RKN Media di seluruh Nusantara, kita sudah sampai pada penghujung diskusi ini, kita harus mengakhiri diskusi ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bang Alphonse Leomau, kepada Bang Karel Tikualu atas kehadirannya dalam bincang-bincang bedah kasus. Sampai berjumpa pada kesempatan berikutnya. Harapan kita dari diskusi ini pertama bahwa aparat penegak hukum betul-betul mengusut kasus ini sebagaimana statement dari Pak Mahfud MD bahwa ini penegakan hukum murni. Kalau ini murni penegakan hukum, maka jangan pandang si A adalah kader partai ini, si ini adalah keluarga dari penguasa ini. Kita berharap bahwa Kejaksaan Agung yang mengusut kasus ini bisa betul-betul menunjukkan bahwa hukum bisa berlaku kepada siapapun juga. Terima kasih.